Serpong nanti bisa tanya kepada orang yang mengundang Anda. Nah, kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, nah ini adalah visi misi dari kami. Inilah yang memperkuat bagaimana kita akan terus berkarya karena akan menjadi perusahaan penjualan langsung berbasis jaringan dan teknologi terkini. Karena kita menggunakan teknologi nano. Nanti sebentar lagi Bapak Ibu, apa sih peran nano di dalam kesehatan kita dan terpercaya di Indonesia. Dan kami juga dalam misinya menyiapkan produk-produk yang benar-benar berkualitas dan bermanfaat karena kita akan menggunakan peneliti-peneliti yang luar biasa yang berasal dari Indonesia. Nah, kita cintai produk Indonesia dan kita angkat peneliti kita daripada diambil di luar negeri, lebih baik kita sendiri karena peneliti kita luar biasa. Hanya saja kita belum mengenalnya. Kurang lebihnya seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah Dewan Komisaris kita yaitu Dr. Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Atmanto. Nah, Bapak Ibu kalau ketik di Google, beliau ini adalah ketua umumnya Nawacita. Ini adalah program dari pemerintah yang non politik. Dia bergerak di bidang investasi dan properti ya, sehingga di Indonesia misalkan ada investor yang mau mendirikan perusahaan, nah biasanya dari Nawacita bisa membantu. Kemudian ada Majen TNI Purnawirawan Herwin Suparjo, beliau ini juga mengawal juga peran penting ya di pemerintahan. Nanti Bapak Ibu bisa searching nama-nama ini. Nah kami sangat serius sekali. Kenapa? Karena memang beliau-beliau ini yang membuat Gen Indonesia akan menjadi semakin banyak dikenal orang. Nah ini Dewan Direksinya adalah Pak Yakob Jaya. Beliau sebelum mendirikan ini juga wakilnya dari Bapak Suryo Atmanto di Nawacita ya. Dia yang mengembangkan proyek-proyek ada di Jawa Tengah, pembebasan tanah, pembangunan. Nah, kemarin kita sedang meresmikan bulan kemarin di Indramayu, pabriknya sekitar 24 hektar ya. Jadi luas lebarnya saja 400 meter, ke dalamnya itu 600 meter. Dan ini saya sebagai Direktur Marketing, ada Bu Rina, Direktur Keuangan, dan Pak Rizky sebagai Direktur Operasional. Nah, inilah yang manajemen yang menggerakkan Indonesia. Nah, kenapa kita hari ini mempunyai misi mendirikan sebuah gerakan entrepreneur. Nah, ini cikal bakalnya karena dari petinggi kita udah tahu apa yang akan terjadi 2-3 tahun ke depan. Nah, salah satu yang diambil adalah revolusi industri 4.0 ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, setiap perkembangan selalu terjadi dua sisi. Setuju ya? Ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, hari ini Gen Indonesia kalau sisi positif pasti semua orang bisa terima. Tapi ketika terjadi sebaliknya, banyak orang belum bisa terima. Nah, Gen Indonesia didirikan adalah untuk menjawab atau menjadikan solusi ketika masalah negatif itu timbul. Dan kita lihat perkembangan revolusi industri 4.0. Nah, ini ada quantum computing. Mungkin Bapak Ibu bingung, apa itu quantum computing? Nah, sekarang zamannya udah canggih, tinggal Bapak Ibu ketik. Ini adalah sebuah teknologi komputer yang sudah dipercepat mengenalkan teknologi fisika, matematika dengan analisa yang sering dipakai oleh quick count, dengan perhitungan-perhitungan lain, itu menggunakan quantum computing, sehingga dia mampu menganalisa dengan cepat, Bapak Ibu. Kemudian ada teknologi, nah, mungkin Bapak Ibu nggak asing ya, 3-4 tahun yang lalu saya sudah kenal big data. Tapi saat itu saya belum tahu fungsinya apa. Tapi hari ini saya begitu tahu, wah ternyata fungsinya sangat luar biasa. Nah, 4 tahun yang lalu penciptanya sudah tahu bahwa memikirkan ini betapa pentingnya big data ya. Karena nantinya kita akan segala aktivitas kita itu akan terbaca semua. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu ya. Ada EKTP ya, dan lain-lain. Nah, kemudian ada blockchain. Ini yang Bapak Jokowi, semua pemerintah di dunia sedang membicarakan. Ini ada tentang cryptocurrency ya. Kemudian ada IoT. IoT ini adalah Internet of Things. Ini adalah perkembangan lagi dari sebuah sistem yang komputernya canggih dihubungkan dengan sensor. Nah, Bapak Ibu bisa jumpai di mall-mall ya. Sekarang kita lihat, kalau masih masuk mall, kita sudah tidak lihat penjaganya. Keluar tol, lewatin tol, penjaganya sudah tidak ada. Mereka sudah memakai sistem ini otomatis dengan sensor. Kemudian ada 5G. Di negara China, mereka sudah 7 ya. Indonesia masih 5 dan itu pun masih belum sempurna ya, belum terjadi oleh banyak kota. Kemudian yang paling baru, Bapak Ibu pasti lebih
lagi panas-panasnya, lagi viral ya, teknologi tentang artificial intelligence, itu kecerdasan buatan yang makin hari perkembangannya makin mengejutkan Bapak Ibu. Nah, semua ini diharapkan adalah dari sisi positifnya, semua hasil akan lebih cepat, lebih otomatis, dan tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Tapi kekurangannya adalah orang-orang yang mempunyai low skill atau standar kerja keahlian rata-rata akan tergantikan. Nah, ini masalahnya di sini, Bapak Ibu. Negara Indonesia masih banyak orang-orang yang membutuhkan tenaga kerja. Setuju ya, Bapak Ibu ya. Kalau lihat di lamaran job disk kalau dibuka itu yang ngantri banyak sekali. Artinya apa? Bahwa orang yang sedang mencari pekerjaan itu banyak sekali. Ya, tapi tantangannya adalah kalau mereka tidak ahli, maka akan digantikan dengan robot. Nah, ini juga perkembangannya mengkhawatirkan. Makanya ada namanya revolusi industri di bidang kesehatan. Karena tingkat kesehatan di Indonesia ini cukup mengkhawatirkan Bapak Ibu. Dan ini terjadi. Nah, kemarin saya menghadiri seminar dari Kemendikbud ya tentang program Indonesia Emas tahun 2045, tapi mereka udah tahu kita tidak bisa hanya dengan kecerdasan saja. Kalau tubuhnya sakit, tidak sehat, apalagi generasi muda sekarang, bagaimana nasib tahun 2045? Apakah bisa dicapai? Nah, tentunya kita harus berjalan paralel bersamaan ya. Orang harus pintar, tentunya dengan kesehatan. Nah, Gen Indonesia inilah yang menjadi solusi. Ketika dua-dua itu nanti muncul, dan saat ini tentang kesehatannya udah mengkhawatirkan, nanti 2-3 tahun lagi robot-robot ini akan menggantikan pekerjaan manusia. Nah, Bapak Ibu, kita lihat film berikut ini ya, tentang 2-3 tahun lagi, apa yang akan terjadi. Ancaman nyata. Robot bakal ambil alih pekerjaan manusia? Sudah siapkah Anda? Pekerjaan manusia yang akan diambil alih oleh robot. Dengan kemajuan teknologi dan pengembangan robot, otomasi dan artificial intelligence kelak akan bisa menggantikan pekerjaan manusia. Jumlahnya tak main-main, yakni 85 juta pada 2025 mendatang. Adam, robot yang berfungsi sebagai robot pembuat minuman ini ditampilkan di acara pameran gadget di Nevada. Minuman seperti teh, susu, hingga minuman boba dapat dibuat oleh Adam. Pelanggan dapat memilih jenis minuman yang diinginkan melalui layar sentuh digital pada Adam. Diciptakannya robot Adam ini adalah untuk mengisi pekerjaan industri jasa. Robot Adam memiliki kapasitas untuk bekerja selama 24 jam, di mana robot ini tersedia untuk disewakan dalam acara atau dipekerjakan sebagai karyawan. Elon Musk sempat mengatakan ada beberapa pekerjaan yang masih aman, mereka adalah para pembuat software dan tukang desain robotnya. Selain itu, beberapa pekerjaan yang butuh panca indera manusia yakni penglihatan, suara, penciuman rasa dan sentuhan. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita lihat ya perkembangan semakin yang tidak kita bisa prediksi. Nah, pertanyaannya, ketika masa itu datang, kemudian penghasilan kita di stop, cukup nggak kita bertahan hidup sampai berapa lama? Nah, dengan tabungan kita. Nah, kalau kita tidak mempunyai solusi, tidak mulai melakukan dari sekarang persiapan, ketika masa itu datang, kira-kira cukup nggak simpanan kita, tabungan kita untuk hidup berapa lama? Nah, nanti Bapak Ibu bisa renungkan sendiri ya. Nah, hari ini kita makanya di Indonesia membuat sebuah konsep multi income yang mana nantinya pengeluaran kita akan menjadi pemasukan, yang mana hasil kita juga akan menjadikan pemasukan. Nah, inilah sebuah konsep yang luar biasa yang sudah dipikirkan matang-matang Bapak Ibu. Nah, konsep yang pertama adalah tentang nutraceutical, yaitu yang kita bahas tentang kesehatan, karena tingkat kekhawatiran kesehatan Indonesia ini sudah sangat parah. Nanti Bapak Ibu saya paparkan data ya.
Kemudian kita ada digital marketing. Jadi kita punya tim digital marketing yang akan membantu mitra-mitra kita untuk mengedukasi, untuk memberikan kabar kepada teman-temannya melalui medsos ya. Kemudian kita ada e-commerce, yaitu e-commerce dibentuk seperti Tokogen, namanya Tokogen itu seperti Tokped atau Shopee ya. Kita bisa berbelanja. Nah, tujuan kita selain mengangkat jadi penghasilan kita juga mengangkat UMKM. Nah, karena memang Bapak Suryo Atmanto ini dan Pak Gus Hendi adalah tim kita juga, dia yang berperan sebagai ketua pembina UMKM di Indonesia. Itu jumlahnya luar biasa sekali banyaknya. Nah, kita bekali ya, hasil mereka itu bisa dijual dengan di toko gen kita. Nah, kemudian kita sediakan bayarnya. Bayarnya dari mana nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian kita punya sebuah support system yang memberikan pengajaran, pendampingan buat Bapak Ibu bagaimana cara mengedukasi, menjalankan bisnis dari Gen Indonesia. Nah, kita lihat dari yang pertama. Seperti yang tadi saya katakan, kalau kita pintar, tetapi kita sakit-sakitan, apalagi generasi muda, apa yang kita akan lakukan? Generasi kedepannya bisa generasi sakit, Bapak Ibu. Makanya prioritas pertama kita adalah di kesehatan. Kita berikan edukasinya ya. Nah, kita lihat ini data dari PBB, ternyata WHO pun bilang bahwa 75% orang hidup dalam kondisi yang tidak sehat dan mereka memerincikan 5% penduduk sehat menurut standar WHO, hanya 5% Bapak Ibu. Bagaimana dia mengukur? Dia mengukur adalah orang-orang yang melakukan general check up rutin setiap tahun. Nah, itu terdata di rumah sakit. Cuma data itu ketika dikumpulkan ternyata hanya 5% dibanding penduduk dunia atau setiap negara, kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian 20%. Nah, 20% ini adalah orang-orang yang sudah pernah sakit atau terawat di rumah sakit. Nah, ini datanya menunjukkan ada 20% Bapak Ibu ya. Kemudian 75% ini adalah orang-orang yang ketika sakit sedikit dia hanya beli obat di warung atau warung-warung di dekat-dekat rumah ya. Kemudian dia minum, ketika rasa sakitnya hilang, merasa dia sudah sehat. Padahal tidak demikian Bapak Ibu ya. Nah, kondisi penurunan orang dari sehat, tidak sehat, kemudian menjadi sakit, menurut penelitian dari para peneliti dari WHO, penyebabnya hanya karena kurangnya informasi kesehatan. Dia kurangnya adalah sel yang tidak diberi makan atau tidak cukup asupan. Nah, sebetulnya cuma sepele. Nah, namun ini tidak pernah orang mengerti ya. Nah, kenapa saya bilang orang tidak pernah mengerti, nanti saya akan ceritakan. Seperti Bapak Ibu kenal pendiri iPhone seperti Steve Jobs, dia sangat pintar, dia sangat kaya, tapi dia meninggal di usia 55 tahun, yang menurut ukuran WHO itu sangat masih muda di usia 55 tahun ya. Nah, kenapa? Banyak orang seperti Jack Ma, ternyata dia pintar, dia punya banyak uang, ternyata sakit juga. Nah, menurut penelitian, dia kurang edukasi. Sehingga sama, mereka yang pintar aja kurang edukasi tentang kesehatan dirinya sendiri, apalagi yang orang yang masih biasa-biasa seperti masyarakat pada umumnya ya. Mereka yang pintar-pintar pasti mengabaikan. Nah, menurut penelitian, ternyata di dalam hitungan menit setiap hari itu terjadi penurunan atau 300 miliar sel yang mati. Nah, ada 210 jenis sel. Nah, inilah masalahnya Bapak Ibu. Banyak orang tidak bisa merasakan, setuju ya. Ketika selnya mati, nggak mungkin orang, oh sel di kepala saya rontok berapa persen, di jantung, di lambung, atau di kaki. Bagaimana parameternya? Nggak ada orang yang bisa menyadari. Nah, tiba-tiba ketika dia kolaps, ketika dicek dokter, kebanyakan ya di lab, kayak penyakit cancer, tiba-tiba stadium 3. Nggak ada yang tiba-tiba dicek stadium 1, biasanya terdeteksi nggak ada. Karena stadium 1, stadium 2, biasanya orang karakternya ketika sakit sedikit, dia males minum obat, rasa sakit hilang, dia anggap sudah sehat. Nah, kurang lebih seperti itu. Tiba-tiba ada orang kena stroke, padahal tidak tiba-tiba. Ya, ada gejala, ada tahap-tahapnya. Kurang lebihnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini ada laporan WHO, ada 10 penyebab kematian terbanyak. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, dari 10 penyebab kematian terbanyak, 9 diantara ini penyakit semua. Hanya satu yang bukan penyakit, yaitu kecelakaan.
Nah, kecelakaan itu akibat apa? Dari kelalaian orang itu sendiri atau dari orang lain, ya. Inilah terjadi kecelakaan. Tapi 9 diantaranya adalah semua penyakit. Makanya Bapak Ibu bisa lihat data statistik, 90% orang meninggal itu karena penyakit. Nah, menurut sumber dari New York Times, Chuseok, ternyata mereka sudah mengatakan hanya ada satu penyakit manusia. Ternyata sama WHO, yaitu penyakit sel yang tidak disadari oleh orang itu sendiri. Nah, kenapa nggak disadari? Karena kurangnya informasi kesehatan, Bapak Ibu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita lihat di Indonesia sendiri. Indonesia adalah darurat masalah kesehatan. Kenapa? Nah, ini saya ambil data dari tahun 2021 ya. Ternyata dari data tahun 2021, penderita diabetes Indonesia itu sudah masuk 5 besar. Nah, kemarin saya diskusi ada satu informasi dari Dr. Iris ya. Nah, beliau ini dari Dr. Kemenkes bahwa tahun 2023 ternyata naik dari posisi 5 naik posisi ketiga. Nah, ini kita harus waspada. Nah, kita lihat anak-anak. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang di medsos lagi rame, kasus diabetes pada anak meningkat 70 kali lipat. Ini Bapak Ibu yang punya masih anak-anak harus diwaspadai ya. Kenapa anak-anak bisa terpapar diabetes? Ya, sekali lagi saya bilang kurangnya informasi dari orang tua, mungkin juga guru-guru atau sekolah. Karena waktu di bermain kita nggak bisa mengkontrol anak-anak kita apa yang dimakan, ya kan? Karena rata-rata nggak anak-anak, orang dewasa pun juga ketika dia makan, dia hanya mengutamakan rasa. Nah, inilah cikal bakal penyebabnya. Yang penting makanannya enak. Yang penting rasanya enak minumannya. Kan kurang lebih seperti itu ya. Nah, tapi biologis kita, sel kita beda dengan rasa mulut kita, Bapak Ibu. Ketika mulutnya makannya enak, waktu masuk diolah itu belum tentu makanan buat sel yang dibutuhkan tubuh kita. Nah, inilah terjadi miss di sini. Makanya Bapak Ibu, kita lihat kalau kita lihat data penyakit ya, hipertensi naik. Kemudian diabetes grafiknya naik. Stroke, nah naiknya juga lumayan banyak Bapak Ibu. Ini yang paling banyak gagal ginjal kronis. Sekarang penyakit ini sudah ada pada anak-anak. Kalau zaman dulu ini penyakitnya orang tua. Tapi kalau kita lihat semakin hari penyakit seperti ini makin menurun ya. Umurnya maksudnya. Ini kanker, semua naik. Nah kita lihat coba Bapak Ibu. Dokter makin banyak, yang pinter-pinter dokter makin banyak. Rumah sakit makin banyak, obat-obatan, suplemen makin canggih-canggih. Kalau melihat dari data ini, logikanya orang sehatnya makin banyak kan? Tapi kita lihat orang sakitnya malah makin banyak. Nah, kemudian saya berpikir, ini misinya di mana? Nah, ternyata benar. Misinya adalah di informasi. Bagi mereka sendiri nggak mau belajar tentang kesehatan. Makanya Steve Jobs, Jack Ma, orang-orang hebat pun dia misinya di sini, Bapak Ibu. Nah, kita lihat ya. Ini saya paparkan satu video yang lagi viral di TikTok. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah lihat, tapi bagi Bapak Ibu yang nggak pernah lihat, saya akan paparkan ya. Kita lihat video berikut ini. Oh, sorry, ini ada satu lagi yang saya ambil dari dihantui penyakit orang tua. Ini adalah curhatan di medsos Bapak Ibu ya. Ternyata umur 26 tahun kena kolesterol, ada yang asam urat usia 23 tahun. Ini serius Bapak Ibu. Karena hari ini penyakit diabetes ini adalah cikal bakal atau ibunya segala penyakit. Semua dimulai. Nah, kita baik lihat anak-anak usia 20 tahun, 12 tahun sudah terpapar seperti ini. Terus bagaimana ke depannya? Nah, ini kita lihat berikut ini. Halo sahabat pasien, hari ini saya ada di RSCM. Kita temuin yuk anak-anak yang lagi rawat jalan. Halo sayang, ini sama siapa nih? Deska Aristia, Deska. Deska ini ke RSCM lagi ngapain? cuci darah, Mau cuci darah. Berarti sakitnya apa? ginjal. Gagal ginjal. Kenapa bisa gagal ginjal, Mama? Awalnya dia nggak bisa pipis, Pak. Nggak keluar pipis selama 3 hari. Terus Terus setelah itu setelah itu pembengkakan, semua badannya pada bengkak. badannya jadi bengkak. Iya. Setelah di rumah sakit, Ya di diagnosanya katanya gagal ginjal. gagal ginjal. Ilham ke RSCM cuci darah. Iya. Berarti Ilham sakit apa tuh? Ginjal. Ginjal, gagal ginjal. Iya. Gagal ginjal penyebabnya apa katanya saya? Ini kayak minum pedas, makan yang pedas-pedas, terus minumnya kayak gitu. Luki sakit apa sayang? Sakit ginjal. Masih kecil sehat nggak bang? Sehat, Lucky sehat.
Akhirnya dibawa ke rumah sakit, Kejang. Terus divonis gagal ginjal. Langsung. Itu sakit apa, Pak? Gagal ginjal. Dulu dia cuci darah, sekarang tapi dia udah beralih ke CAPD. Iya, cuci darah yang di rumah ya? Iya, yang di rumah. Iya, cuci darah yang mandiri namanya. Mandiri ya. Pada tanggal 12 Desember 2017 adalah merupakan hari yang merubah hidup saya. Karena hari itu saya terkena stroke. Banyak yang tanya. Nah, Bapak Ibu, itulah generasi sekarang, anak-anak kita. Nah, kita harus tidak bisa tinggal diam. Harus kita edukasi, minimal kita udah menyampaikan kabar baik. Bagi saya kabar baik, kalau tidak disampaikan, kabarnya tidak menjadi baik. Hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri. Nah, ini adalah sebuah kabar dari Hippocrates. Beliau ini adalah bapak kedokteran dunia. Dia sudah mengatakan dari zaman dulu, let food by the medicine and the medicine be from food. Biarlah makanan itu menjadi obatmu, dan obat adalah berasal dari makananmu. Artinya dulu 4 sehat, 5 sempurna, itu sudah mencukupi produksi untuk proteinnya, asam aminonya, untuk kebutuhan sel kita. Namun seiring dengan perkembangan zaman, pesan-pesan ini sudah mulai lupa, Bapak Ibu. Mereka, terutama anak-anak muda, dia lebih suka dengan makanan fast food, makanan yang enak. Padahal kondisi tubuh kita itu adalah apa yang kita serap itu lebih penting dari apa yang kita makan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau hanya mementingkan dengan apa yang kita makan, maka seperti curhatan itu, generasi anak muda ini udah kasihan, udah banyak kafe, minuman manis, apapun serba manis semua. Akhirnya apa? Kalau mereka serapnya gulanya terlalu banyak, maka kemampuan organnya untuk menetralisir udah nggak bisa. Makanya kalau kita lihat ya, diserapnya seperti gambar berikut ini, per tahun-tahun, maka tubuh kita nggak akan kuat. Contoh, Bapak Ibu, saya yakin yang punya motor, yang punya mobil, selalu akan merawat mobilnya, motornya ya. Mungkin olinya yang udah kelewat kilometer aja pasti akan takut, was-was, bagaimana kalau rusak. Nah, pernahkah terpikir organ kita yang bekerja 24 jam kita rawat, sedangkan mobil dan motor rata-rata itu secara umum ya, itu dipakai hanya 3-4 jam dalam hitungan 1 hari. Sedangkan organ kita, ginjal, liver, jantung itu bekerja 24 jam. Nah, pertanyaannya, pernah nggak kita rawat organ-organ itu? Orang lebih takut mobilnya rusak, tapi dia tidak takut ketika organnya mogok. Lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sebetulnya tidak ada yang namanya tiba-tiba. Nah, ini adalah tanda awal. Sebetulnya tanda awal di mana tubuh kita ini pinter, Bapak Ibu ya. Dia akan selalu memberikan sinyal dulu bahwa pertama ada yang bermasalah adalah di organ pencernaan. Nah, ini yang kadang diabaikan banyak orang. Rasa tidak nyaman di area perut, sering sendawa, terasa aliran makanan kembali ke kerongkongan, perut sering kembung, sering mual, sering muntah, sembelit. Nah, ini adalah dianggap hal yang wajar. Tinggal minumlah obat. Misalkan biar gampang ya, lancar sembelitnya, perut mualnya tinggal obat. Nah, nggak apa-apa. Itu memang penting, Bapak Ibu. Tapi kalau tidak kita aware, kita teruskan, kita hanya konsumsi terus, lama-lama organ yang lainnya juga demo. Nah, ketika kita sakit, pergi ke dokter, biasanya kalau dicek, nah waktu tingkat kolesterol tinggi, kadar gulanya mulai meningkat, tekanan darah tinggi, detak jantung nggak beraturan, atau gejala seperti ini yang sudah ditemukan melalui lab, sebetulnya ini sedikit terlambat, Bapak Ibu ya. Tapi dengan dokter itu, dengan obat masih bisa ditekan ya. Jadi tekanan darah tinggi mulai dinormalkan, kolesterol yang tinggi dinormalkan, gula darah dinormalkan, karena memang harus dinormalkan dari angka-angka yang tinggi, harus bagaimana bisa normal, itu harus dibantu dengan obat dulu. Nah, namun demikian, ini hanya untuk solusi, memperpanjang kondisi Bapak Ibu ya. Dia harus minum biasanya seumur hidupnya. Nah, ini yang menjadi bagaimana kita menyempurnakannya, ya, bagaimana supaya tidak sakit. Nah, inilah kemudian timbul bahwa revolusi di bidang kedokteran makin canggih, maka ada stem cell terapi. Mungkin berapa tahun yang lalu ada stem cell terapi, Bapak Ibu sudah dengar. Cuma dulu diambil dari plasenta hewan atau mungkin dari orang lain, ya kan? Tapi makin ke sini diambil dari stem cell orang itu sendiri. Kemudian dari nutrisi atau obat-obatan dikembangkan dengan teknologi nano. Tujuannya apa? Tujuannya supaya
penyerapannya lebih bagus, teknologinya pengantarannya lebih cepat. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini manfaatnya. Bahwa dengan perkembangan stem cell terapi itu membantu penyakit-penyakit yang tadi ya seperti kolesterol, seperti diabetes, di organnya diperbaiki. Kenapa? Karena obat dokter kimia dia hanya bisa menormalkan atau menekan, tapi untuk meregenerasi dia belum mampu karena fungsinya hanya 24 jam. Hari ini minum, besok harus minum lagi. Nah, itu untuk menekan penyakit. Tapi untuk memperbaikinya, sekarang dikembangkan di kedokteran stem cell terapi. Selnya yang diregenerasi ya, dengan diberikan protein-protein. Kurang lebih seperti itu. Dengan demikian, dengan obat dia menekan, kemudian selnya diperbaiki. Ini kombinasi yang bagus. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nah, stem cell terapi yang sekarang seperti apa? Nah, ini saya akan putarkan sebuah video di mana yang supaya Bapak Ibu tahu, ini yang diambil sekarang dari sumsum tulang belakang orang itu sendiri dan biaya minimal 400 juta. Ya, kita lihat ya. Nah, ini persiapannya Bapak Ibu untuk stem cell terapi sekarang yang diambil dari sumsum tulang belakang orang itu sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Nah itu dikembalikan lagi setelah diperbaiki stem cell-nya, dia diproses lalu dibalikin lagi ke sumsum tulang belakang. Tujuannya apa? Dia akan mempercepat proses regenerasi. Nah, Gen Indonesia tidak memakai cara itu. Kita pakai yang lebih ringan, alternatif kedua, yaitu apa? Sama konsepnya, protein makanan sel itu yang bisa meregenerasi, kita kecilkan dengan nanoteknologi. Tujuannya apa? Supaya lebih cepat diserap, supaya lebih cepat terkirim. Lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kenapa nanoteknologi? Karena menurut penelitian dalam teknologi peneliti-peneliti sekarang, dengan nanopartikel tertentu, protein tertentu, itu dapat menstimulasi atau memperbanyak NAD+. NAD+ ini sebuah enzim, perannya sangat luar biasa sekali. Dia membantu ya, mentransfer atau mengkomponisikan sel yang satu dengan sel yang lain. Kemudian ketika NAD+ kita banyak, maka proses regenerasi sel itu akan terjadi lebih cepat karena dia akan membantu memberi makan, dia akan mengoneksikan. Nah, kemudian energi kita semakin meningkat. Nah, ini bisa dipelajari di Google banyak Bapak Ibu ya. Nah, ketika NAD+ kita banyak, maka sirtuin kita juga kembali aktif bekerja. Bahan bakarnya banyak Bapak Ibu ya. Sehingga proses perbaikan DNA, perbaikan sel, kemudian pengaktifan hormon awet muda itu akan lebih aktif sehingga proses penuaan akan bisa lebih dihambat di dalam organ-organ kita. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itulah kecanggihan-kecanggihan teknologi sekarang yang kita perlu mengenal, perlu belajar. Nah, ini kenapa nanoteknologi Bapak Ibu? Nah, ini adalah sebuah penelitian laporan dari Global Pharma. Dia meneliti tingkat penyerapan suplemen dan obat-obat terhadap tubuh kita. Nah, kalau kita lihat, biasanya obat atau suplemen dalam bentuk tablet atau kapsul, ternyata diteliti ketika masuk ke dalam pencernaan kita, dia hanya mampu diserap oleh pencernaan kita usus halus itu cuma 25% ya. Nah, ini sisanya inilah yang menjadi beban. Residu ini tetap diolah karena
organ kita kerjanya otomatis Bapak Ibu. Makanya orang kalau minum obatnya cuma 1 bulan, 2 bulan masih oke, atau vitamin ya. Tapi kalau minum bertahun-tahun dengan teknologi yang lama, ini akan memperberat ginjal kita. Makanya kalau kita lihat penyakit diabetes, mereka rata-rata meninggal bukan karena penyakit. Penyakitnya bisa dinormalkan diabetesnya, tapi ginjalnya yang rusak, lama-lama komplikasi ya, karena faktor seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ternyata lewat kulit penyerapannya lebih baik. Nah, makanya dikembangkan teknologi obat atau salep yang lewat kulit. Namun yang selalu saya bilang selalu ada dua sisi Bapak Ibu. Perkembangan hidup modern kebanyakan tanpa disadari orang-orang mandi menggunakan sampo cair, sabun cair. Nah, kimia kalau terpapar terlalu banyak ini juga berbahaya, karena saya baca di jurnal ketika terpapar banyak SLS atau paraben itu dapat memicu ya penyakit-penyakit yang timbul. Nah, Bapak Ibu juga bisa pelajarin ya. Bukan saya mengatakan, tapi saya baca di jurnal. Nah, namun ketika kita tahu ini nggak apa-apa, tetap kita waspada ya, karena memang sudah diteliti. Tapi ketika pemakaiannya banyak seperti obat selalu ada resiko. Kemudian dikembangkan lagi penyerapannya lebih cepat di bawah lidah. Makanya suplemen-suplemen sekarang pemakaiannya kan kebanyakan di bawah lidah, bahkan obat jantung di bawah lidah. Kemudian injeksi lebih baik 70%, cuma saat ini jarang digunakan oleh dokter lagi. Kemudian liposum. Nah, liposum ini juga bagus, cuma biayanya mahal, jarang digunakan karena hanya obat-obat tertentu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang teknologi terkini itu adalah dengan nanoteknologi. Karena penyerapannya sebetulnya bisa 100%, tapi karena kondisi tertentu oleh orang tersebut atau oleh karena partikel obatnya, ya ditulisnya 99% ya. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau di barat, teknologi ini digunakan masih dalam taraf obat-obat kimia, farmasi. Nah, kita lihat filmnya sebentar aja. Nggak usah sampai full Bapak Ibu ya. NanoCell, next generation drug delivery. NanoCell offers the ability to overcome the limitations facing current drug delivery by enhancing absorption, leading to greater bioavailability, rapid onset of action, and reduced risk of side effects. A nanocell particle is 200 times smaller than a red blood cell. The particle is capable of increasing a size of up to 90 nanometers with large molecule payloads. The nanocell is a water-soluble micelle that consists of an outer hydrophilic shell and an inner hydrophobic core where the drug is loaded. This creates a room temperature stable solution, allowing for the optimized and precise delivery of both water and lipid-soluble drugs. NanoCell can be utilized in orobuccal, sublingual, intranasal, topical, and transdermal routes of administration to overcome erratic gastrointestinal absorption and first-pass metabolism associated with oral drug delivery. The most common method is spraying the highly vascularized interior of the cheek, known as the orobuccal mucosa. The particles are Oke, Bapak Ibu, kurang lebihnya seperti itu ya, menyingkat waktu. Nanti kalau Bapak Ibu butuh videonya, nanti bisa minta kepada orang yang mengundang Anda. Nah, kita hari ini Gen Indonesia bekerja dengan peneliti senior, yaitu Profesor Nurul Taufikur Rahman. Beliau ahlinya orang nomor 1 tentang nanoteknologi. Nah, kalau Bapak Ibu nggak percaya, ketik aja tulisannya begini, Bapak Nanoteknologi Indonesia. Nanti akan muncul beliau. Nah, luar biasa kan? Kita bekerja dengan memang pakar di bidangnya dalam menanokan ya. Nah, beliau ini juga peneliti senior di BRIN, dulunya LIPI ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu dia bertanggung jawab dari presiden dari negara. Dia memiliki juga lebih dari 60 paten, sekarang 60 ya. Dan separuhnya sudah diakuin secara internasional. Nah, luar biasa kan Bapak Ibu? Orang kita nggak kaleng-kaleng, peneliti kita udah canggih-canggih, cuma kita belum mengenalnya. Makanya Gen Indonesia dengan melalui sharing ini kita akan mengangkat peneliti-peneliti Indonesia, bahkan produk-produk dari Indonesia. Karena herbal Indonesia ini 70% ada di Indonesia, di herbal dunia Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada kita manajemen ya di Nanoteknya, kita foto-foto di situ Bapak Ibu. Nah, kenalkan itu adalah produk pertama yang kerjanya hampir menyerupai tentang kerja stem cell ya Bapak Ibu ya.
Nah, nalbumin ini zaman dulu sebetulnya orang sudah tahu kalau habis operasi, dia habis sakit, pendarahan atau penyembuhan, dia selalu makannya tim ikan kutuk. Nah, zaman dulu namanya ikan kutuk atau ikan gabus. Nah, itu dipercaya memang mempercepat penyembuhan. Tapi saat itu ilmu kedokteran pengetahuan belum meneliti. Ternyata apa? Setelah sekarang diteliti, bahkan jurnalnya di PubMed juga ada, namanya Canastriata, Bapak Ibu bisa cek. Itu penelitian tentang ikan gabus ini sangat luar biasa. Ternyata dia kerjanya mampu membantu regenerasi jaringan sel tubuh. Nah, kan hampir sama kan dengan stem cell, cuma metodenya beda Bapak Ibu ya. Kita lewat oral. Dia menjadi antiinflamasi, malah lebih kompleks ya, antioksidan. Kemarin sudah dijelaskan oleh dokter-dokter kita, narasumber salah satunya Dokter Bobby dan Dokter Riz ya, Riris yang luar biasa. Kemudian menghentikan pendarahan. Ini luar biasa sekali ya. Orang yang pendarahan terus makan ikan gabus, baru ikan gabusnya ya, belum ekstraknya yang dengan teknologi nano, itu pun pendarahannya berhenti dengan cepat. Menjaga cairan di pembuluh darah kita tidak keluar atau bocor. Nah, biasanya orang-orang yang darahnya kasus-kasus seperti nomor 5, ini darahnya jadi kental. Tapi orang kan nggak tahu. Kemudian kalau biasanya supaya cair lebih cepat, minumlah pengencer darah. Nah, ini yang memperberat organ-organ kita untuk mengencerkan darah kembali. Padahal solusinya kemungkinan kalau di lab mungkin albuminnya bisa kurang atau kurang minum seperti itu Bapak Ibu ya. Sepertinya bisa dicegah. Kemudian membantu metabolisme tubuh kita mentransportasi zat-zat penting ke seluruh tubuh. Artinya ketika Bapak Ibu mengkonsumsi obat ataupun suplemen, albumin ini mampu menghantarkan dengan cepat sehingga dosisnya bisa lebih hemat. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, yang fungsinya sangat luar biasa. Dan kandungan asam aminonya ini paling lengkap di antara ikan-ikan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek di Google kandungan gizi ikan gabus dibandingkan ikan yang lain deh, ikan salmon, ikan yang lain, ini kandungannya cukup tinggi ya. Saya mengatakan kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini ada jurnal penelitiannya dari Universitas 11 Maret di Solo, ini tentang bagaimana penyerapan penerimaan albumin nano dibanding dengan human albumin, atau yang biasa kalau Bapak Ibu ke rumah sakit lagi kolaps harus diinfus albumin, yang satu ampulnya itu 3 juta. Nah, tergantung nih kadarnya mau berapa, kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ternyata dengan nano albumin, kabar baiknya peningkatannya di hari kedua, ketiga itu sudah hampir sama. Walaupun di hari pertama kalah cepat ya, karena kan itu satu ampul habis ya. Kalau kita kan albumin minum satu botol itu bisa 1 bulan ya, bertahap minumnya. Karena teknologinya nano, maka proses penyerapannya cepat, sehingga peningkatan albumin dalam tubuh kita juga terjadi cepat sekali Bapak Ibu. Nah, ini adalah jurnal penelitian internasional yang mensupport tentang peningkatan NAD+. Walaupun belum banyak, gampang. Ketika NAD+ kita banyak, maka proses regenerasi akan lebih mudah. Sebetulnya seperti itu ya teorinya ya. Makanya ikan gabus albuminnya ini membantu proses regenerasi kita. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian produk kedua, melengkapi nutrisi dari sel kita. Tadi kan Bapak Ibu ya, rata-rata orang kan makan itu hanya mengutamakan rasa. Yang penting enak, padahal isinya belum tentu itu yang dibutuhkan untuk sel kita untuk beregenerasi. Nah, kita lengkapin. Selain albumin, MOSE ini dari zaman ratusan tahun yang lalu sebetulnya ada 7 nutrisi ajaib yang dibutuhkan ketika orang konsumsi itu jadi sehat. Nah, ini ada di Al-Quran Bapak Ibu ya. Ada juga di Alkitab. Nah, bisa ditulis seperti itu sama. Nah, dulu belum ada ilmu pengetahuan, belum berkembang secanggih seperti ini. Nah, sekarang 7 itu diteliti, 7 nutrisi itu. Ternyata dia membantu peningkatan sel kita untuk meregenerasi. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Nah, formulatornya juga orang luar biasa. Dia ini apoteker Dr. Andas Sri Muharni. Ini adalah penyusun trainer materi dari kimia berbahaya dari Kemnaker. Dia juga regulatornya dari beberapa farmaceutical ya. Dia juga pengawas dari kimia berbahaya obat-obatan. Makanya setiap pabrik farmasi pasti kenal sama beliau. Inilah yang memformulasikan MOSE, Bapak Ibu ya. Nah, peran MOSE ini ternyata
dalam regenerasi sel dan NAD+ ini sangat menunjang sekali ya. Nah ini manfaat-manfaatnya Bapak Ibu nanti bisa pelajari ya. Udah pasti bagus, ada zaitun, buah tin, habatus sauda, susu kambing, kemudian ada kurma, ada kismis. Ini adalah antioksidan dan bahkan sebuah nutrisi yang penting yang dibutuhkan sel kita. Nah, produk ini dinanokan Bapak Ibu, bentuknya cair. Jadi penyerapannya akan lebih Bapak Ibu ya, dan ada madu. Ini yang baru satu-satunya formulasi komplit yang ada di Indonesia. Namun keluarnya nanti akhir bulan ini. Nah, Bapak Ibu boleh tunggu ya. Ini udah ditunggu-tunggu banyak orang ya. Karena pembikinannya lama, proses BPOM-nya, proses pabriknya, akhirnya mudah-mudahan akhir bulan ini keluar. Dan ini adalah jurnal-jurnal penelitian pendukung produk Mose. Nanti Bapak Ibu bisa pelajarin, kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, produk yang ketiga, gabungan yang luar biasa ini adalah nanopropolis dari Brasil ya, karena Brasil adalah penghasil terbaik propolis. Nah, kita tidak mau yang tengah-tengah, kita mau yang terbaik. Nah, kita sudah tahu. Nah, ini adalah bedanya Bapak Ibu. Kalau nanopropolis dengan nano biasa. Nah, ini yang paling gampang. Kalau nano dia tidak mengandung wax. Tapi kalau belum nano, biasanya kalau Bapak Ibu teteskan di gelas, itu getahnya akan nempel-nempel dan itu biasanya susah dihilangkan ya, kurang lebih. Nah, itu sebetulnya memperberat kerja ginjal kalau kita minumnya terlalu banyak. Tapi jangan khawatir, kalau nanopropolis getahnya sudah hilang semua karena dibikin nano Bapak Ibu ya. Itu salah satu cirinya. Nah, ini ternyata kalau propolis ini juga membantu mensupport peningkatan NAD+ ya. Kurang lebihnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Walaupun jurnalnya belum banyak, tapi dari segi fungsinya ini sangat membantu sekali ya. Nah, ini adalah kajian farmakologi tentang manfaat propolis, yaitu imunodulator. Dia penyeimbang imun kita, antiinflamasi, antibakteri, antioksidan, antivirus. Nah, ini sudah ada uji klinisnya, dan ini kalau kita lihat berita di media bahwa dari Singapura COVID mulai naik lagi ya. Nah, ini kita bisa mencegah melalui ini. Jadi proteksi dalam tubuh kita, anti kanker, anti diabetes, dan anti tumor. Dan luar biasanya propolis kita bukan hanya mengedukasi tentang manfaat, tapi data klinisnya kita sertakan. Nah, propolis kita itu mendapat penghargaan jurnal Q1, itu jurnal tertinggi di internasional. Nah, ini yang diteliti tentang anti diabetes tipe 2. Nah, kabar baiknya orang yang penderita diabetes minum propolis kita akan terjadi penurunan dan perbaikan. Nah, kemudian ini ada uji klinisnya juga karena nano Bapak Ibu terhadap virus COVID ini sangat luar biasa sekali dampaknya. Dia bisa masuk ke virusnya seperti yang video profesor tadi di awal ya, karena nano justru dia akan disedot oleh virus dan dia akan merusak virus. Makanya penelitiannya bagus sekali hasil labnya. Kemudian ini kandungannya semua ya, ada flavonoid, polifenol, ini ada semua. Ini kita paparkan semua. Tujuannya apa? Semua produk itu seperti mobil. Banyak orang menganggap mobil Avanza juga mobil Mercy juga mobil. Tapi itu ada harganya, ada kemampuannya, itu semua berbeda Bapak Ibu ya. Nah, sama, propolis juga banyak. Semua propolis bagus, tapi Bapak Ibu perlu cermati. Pilihlah yang terbaik untuk tubuh kita sendiri. Kurangnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini hasil testimoni dari produk-produk kita Bapak Ibu ya. Ini dulunya terpapar diabetes 10 tahun dia sakit diabetes gak sembuh. Tapi pada saat dia operasi, kemudian kena paku, justru bukannya sembuh setelah dirawat 10 bulan, lukanya seperti yang di kiri Bapak Ibu. Bahkan Bapak ini nggak bisa jalan. Nah, ketika kenal dengan produk kita, dalam waktu 4 hari, saya juga kaget nih. Baru ini lewat oral ya, belum ditetesin di lukanya. 4 hari terjadi penutupan yang luar biasa. Di hari ke-7, Bapak ini sudah bisa berjalan. Nah, ini sangat menolong Bapak Ibu. Bayangin ya, dia 10 bulan sakit, nggak bisa jalan. Ketika dengan teknologi produk kita, dengan nano, dengan produk yang benar-benar bagus, hanya hitungan hari, ini udah mulai terjadi perbaikan, ya, terjadi regenerasi sel yang luar biasa. Nah, kemudian untuk cancer, ini luar biasa juga. Sebelum radiasi aku bilang,
yang tolong dong sebenarnya di ini. PSA dulu karena kan udah 1 bulan ya, jadi saya pengen tahu Dari gitu loh. stadium 3B Ya Bapak kan, Ibu. hasilnya 8,32 PSA-nya Dari dari 47. luar biasa. Tepuk tangan buat ibu. Luar biasa. Saya punya suami menderita kanker prostat ya. Jadi awal Maret baru ketahuannya karena dia nggak bisa kencing ya. Kalau nggak kita juga anggap itu normal. Jadi ketika nggak bisa kencing, terus kemudian pergi ke dokter ya kan, di kateter. Dari kateter udah selesai kedua kali, kambuh lagi setelah berjarak 2 bulan. Kemudian di kateter lagi, terus kalau terus begini bagaimana ya? Coba tes PSA-nya. Jadi tes PSA pertama kali itu 44. Kemudian di tanggal 17 Maret itu 47, karena kan di opnam. Ya kan, di MRI hasilnya bagus, terus katanya wah ini sih harus di biopsi. Akhirnya kita pakai biopsi robot, namanya biotop. Ya kan? Itu hasilnya stadium 3B. Nah, dengan PSA 47. Kemudian setelah itu dia, kata dokternya kita harus radiasi karena dia nggak bisa dioperasi. Saya nggak tahu ya, dokter bilang nggak bisa dioperasi. Itu pun saya juga pakai fasilitas, kebetulan saya ini kan agent AIA, jadi saya di India AIA ya. Jadi pakai juga konsul dengan fasilitas medik, yaitu kumpulan dokter-dokter spesialis di Singapura. Ya sama nih diagnosanya nih, ternyata berarti kan benar sakitnya itu. Terus saya gimana ya? Saya sebenarnya datang ke sini yang beli nano propolis, nano albumin, sama konsium itu adalah untuk saya gitu, karena setelah dilihat di tes katanya saya ada masalah di sini gitu kan ya. Udah saya beli. Nah akhirnya saya dan ikutin Zoom dengan dokter siapa ya? Dokter Bobi. Ya, dengan Bobi, ya kan. Nah terus saya tanya gitu loh, untuk suami saya bagaimana, bisa nggak gitu kan? Oh bisa, katanya dia gitu, disuruh makan, minum propolis, albumin sama ini dikasih tahu. Propolis minumnya pagi hari, albumin siang hari setelah makan. Kemudian konsium itu kan untuk detox ya, khususnya biar bagus itu, bagusnya itu sebelum jam 9 malam, jadi setelah di malam hari ya. Jadi aku ikutin terus begitu. Nah kemarin di tes hasilnya kan ini harus radiasi kan, setelah melakukan PET PSMA gitu loh ya, itu harus radiasi. Udah ketahuan penyebarannya udah sampai mana. Sebelum radiasi aku bilang tolong dong di PSA dulu karena kan udah 1 bulan ya, jadi saya pengen tahu gitu loh ya kan. Hasilnya 8,32 PSA ya. Dari 47. Luar biasa. Tepuk tangan buat ibu. Luar biasa. Saya kasih propolis, albumin, sama konsium. Konsium 3 memang. 3. Jadi saya bilang sama suami saya nggak apa-apa deh minum suplemen ini kan ada nanonya ini siapa tahu dengan obat dokter lebih tepat, lebih diarahkan. Kan aku dengarnya gitu ya, lebih diarahkan itu aja. Oh, dari 47? Dari 47 sampai 8,32 kemarin. Hasil kemarin itu kan ya. Jadi saya maksudnya fair dong sebelum radiasi. Kita kalau udah radiasi baru dites kan nanti hasilnya lain lagi. Iya kan? Ya, saya sih cuma ini aja yang saya bisa kesaksian. Nah, kabar terakhir Bapak Ibu, setelah dites hampir 2 bulan, hasilnya 0,8, jadi normal. Saya sampai kaget Bapak Ibu ya. Dan dokter juga kaget, dokter kita pun kaget sedemikian cepat. Nah, inilah kehebatan dari teknologi nano. Nah, konsep kita Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan adalah detox, proteksi, dan aktivasi. Kita lebih merawat ke situ. Kurang lebihnya kayak gitu. Makanya kita punya berbagai paket sel terapi. Kalau kita pengen satu pasangan kita, anak-anak kita bisa ngambil paket family dengan murah sekali 11.500.000 dibandingkan dengan seperti stem cell terapi yang 400 juta Bapak Ibu ya. Nah ini ada paket 3 bulan, ada paket 1 bulan. Nah itu terserah Bapak Ibu. Bagaimana sama, anggap saja Bapak Ibu selalu merawat mobilnya, motornya, atau HP-nya kadang dirawat. Sekarang ketika sadar giliran tubuh kita nih, tubuh kita juga perlu perawatan. Bagaimana yang organ kita menemani kita 24 jam, kita belum pernah kasih sentuhan. Nah, dengan informasi ini Bapak Ibu bisa mulai terbuka open mind. Oh ya, ternyata tubuh saya juga butuh asupan nutrisi ya. Karena tubuh kita berharga daripada mobil. Pakailah dengan nutrisi-nutrisi yang
juga dengan dilengkapi dengan uji klinis. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, produk-produk kita seperti ini, harganya juga nggak mahal, 375, nyaman di kantong Bapak Ibu ya. Nanti untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa tanya yang mengundang Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian ada yang tanya-tanya, kemudian bagaimana nih yang mencegah ketika 4.0 teknologi AI, teknologi semua berkembang sehingga banyak pekerjaan hilang. Nah, hari ini kita juga lengkapin juga, karena di samping kita sehat, kita bisa bisniskan juga. Tapi seperti Bapak Ibu, kita bukan jualan obat ya, bukan jualan suplemen. Saya kasih tahu, kita hanya memberikan informasi, edukasi tanpa ada paksaan ya. Jadi jangan jualan, oh suplemen ini ngafalnya susah Bapak Ibu ya. Bicaranya seperti saya perlu berapa waktu, tapi kita hanya sharing aja, saya minum ini bagus loh, bisnisnya bagus. Nah, kita lengkapin nih. Sama seperti paket tadi, kalau merasa beli produk mahal, mindset kita alihkan ke bisnis, pasti akan jauh beda. Kalau beli suplemen 11.500.000 mahal, nah kita alihkan. Bisnis dengan modal 11.500.000 ada nggak? Di mindset banyak orang hampir dikatakan nggak mungkin, ini bisnis kita yang di pinggir jalan, bisnis yang bakso aja udah 10 juta, bahkan 15 juta. Apalagi kalau buka warung-warung seafood seperti tenda ya, pasti lebih dari itu. Nah, karena dengan kerja pintar, dengan teknologi, dengan sistem, maka semua itu bisa dihemat ya. Makanya paket platinum kita 11.500.000, potensi bonus, salah satu bonusnya itu 600 juta per bulan, salah satu ya Bapak Ibu ya. Kemudian paket gold 3750 itu untuk yang 3 bulan, itu potensi bonusnya salah satunya 180 juta, ataupun hanya dengan beli satu produk bisa ikutan bisnisnya. Potensinya juga nggak kaleng-kaleng, 18 juta seperti gaji manajer Bapak Ibu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin mengambil paket kecil, nggak usah khawatir, kita bisa upgrade tanpa batas waktu ya. Boleh dicicil belinya per satu produk. Ketika mencapai 10 produk, maka peringkatnya langsung gold. Ketika mencapai 31 produk, maka otomatis peringkat kita jadi platinum. Nah, ini bonus yang pertama. Ini adalah bonus sponsor atau bonus dari kita merekrut, mengenalkan orang. Ketika kita mengambil paket platinum, terus kita kenalkan orang, maka kita akan mendapatkan 15%. Ketika orang itu mengambil paket silver, maka kita dapat 56.250.000. Mengambil paket gold, kita dapat 562.500. Mengambil platinum, kita dapat 1,7 juta. Bayangin Bapak Ibu, kita bisa men-set income kita sendiri. Kalau pengen income gede, minimal satu hari kita sponsorin satu platinum. Itu udah cukup. Satu hari 1,7. Mau kerja cari duit di mana lagi Bapak Ibu. Kita hanya sharing ya, nggak perlu pengalaman. Semua udah kita siapkan. Bapak Ibu hanya share produk kita, caranya kita bicara, Bapak Ibu pelajarin, maka income akan datang. Kalau gold itu 12%, kalau silver itu 10%. Dan itu ditransfer setiap hari Bapak Ibu. Minimal 100.000. Bapak Ibu bisa setting sendiri, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini ada bonus orang ketika mengambil paket gold atau paket platinum masih mendapatkan limpahan. Jadi perusahaan tidak ambil dari 15%, tapi diberikan orang-orang yang mengambil paket yang besar. Sama seperti Bapak Ibu ketika nabung di sebuah bank, dengan tabungan biasa, dengan tabungan yang beda atau tabungan super ya, biasanya itu akan pelayanannya juga beda. Seperti ada satu bank terkenal tabungan prioritas, maka bisa langsung akses dilayani dengan baik. Nah, itu menabungnya minimal ratusan juta, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga sama. Ketika Bapak Ibu mengambil paket gold atau platinum, ketika mitra di bawah kita dia mengambil silver ya, dia mensponsorin paket apapun, selisihnya akan lari ke kita. Kalau gold mendapatkan 2%, kalau platinum 3%. Tapi kalau tidak ada gold, maka diambil oleh platinum semua, selisih 5%-nya. Luar biasa kan? Nah, ini adalah orang-orang yang mengambil paket gold dan platinum dapat fasilitas seperti ini. Nah, ini bonus yang paling ditunggu, bonus pairing. Ini yang menjadikan banyak orang berduit. Saya pernah mengalami dengan bonus ini saja di perusahaan yang lama, ini sangat luar biasa ya. Tiap hari dapat puluhan juta Bapak Ibu ya. Nah, ini kita lihat, ketika kita menginvest platinum, maka bonus pairing itu kita mendapatkan 10% dari kaki kecil, pertumbuhan kaki kecil ya. Sisanya disimpan, Bapak Ibu nggak usah khawatir ya.
Sistem hanya melihat pertumbuhan kaki kecil dapat 10%, kalau Anda ambil platinum sisanya akan disimpan. Nah, maksimal per hari itu dibayar 20 juta atau potensinya dalam 30 hari 600 juta Bapak Ibu. Kalau gold 9%, potensi maksimalnya 6 juta per hari atau 180 juta setiap bulan. Kalau silver itu 8%, 600.000 per hari, 18 juta rupiah per bulan. Hanya dari kita sharing, kita pelajarin ya cara manfaatnya dan kita rasakan sendiri. Nah, setiap bonus pasti ada dua sisi juga. Bonus pairing kelemahannya adalah ketika terjadi satu jaringan kita saja yang jalan, maka kita akan tidak mendapatkan bonus pairing. Nah, kita memperbarui, menyempurnakan Bapak Ibu dengan bonus matching. Jadi nggak usah khawatir ketika bonus Bapak Ibu besar di kaki sebelah, Bapak Ibu masih mendapatkan bonus pembinaan, bonus matching, yaitu apa? Diambil dari bonus pairing member kita, itu 8%. Kalau platinum itu mencapai 5 generasi, flat 8% setiap generasi. Kalau gold itu 3 generasi, kalau silver itu 1 generasi. Seperti apa sih contohnya Pak Bambang? Nah, ini saya kasih analoginya. Contoh, ketika kita mensponsori 2 orang saja, nah, orang ini mau taruhnya, mungkin kita salah taruh ya, mungkin dia ada di satu jaringan sebelah kiri semua, atau sebelah kanan semua. Kalau kanan kiri lebih bagus ya Bapak Ibu ya. Kita anggap saja itu di kiri semua. Nah, ketika 2 orang ini yang kita sponsorin, ternyata dia mempunyai kemampuan yang luar biasa. Bonus pairingnya saja 1 bulan 600 juta. Maka kita mendapatkan 8%, makanya potensinya 96 juta. Nah, ini walaupun di kakinya cuma 1 kaki aja, tetap dapatnya 96 juta. Apalagi kalau di kanan kiri, Bapak Ibu masih dapat tambahan bonus pairing ya, tergantung paket yang Bapak Ibu ambil. Nah, ini luar biasanya sistem ini. Kemudian kita lihat, kalau kita menjadikan 5 generasi, ilustrasi ini dari 1 kaki aja kalau besar, dari 2 yang kita sponsori, itu potensinya mencapai hampir 3 miliar Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu ya. Hampir 3 miliar, ini pun baru hanya 2 orang. Bagaimana kalau 4 orang? Bagaimana kalau 7 orang, 8 orang mereka duplikasi? Ini adalah keahlian kita dalam memandu tim-tim kita. Kalau kita seorang leader, kita mendampingi tim kita, pasti akan tercapai seperti ini. Pertanyaannya, kalau saya belum bagaimana? Nah, itu nanti kita bisa ajarkan Bapak Ibu, nggak usah khawatir ya. Kemudian ada bonus repeat order atau bonus RO ya. Kita nggak ada keharusan setiap bulan untuk belanja, tapi kita sisihkan dengan auto maintenance ya, bisa dengan RO itu secara sistemnya otomatis, bisa dengan manual. Nah, bagaimana caranya? Ini bonus kita akan ditransfer 100.000 setiap hari. Bila ada jadi bonus, mau dari bonus sponsor, bonus pairing, ketika 100.000 minimal akan ditransfer. Tapi kita juga bisa setting. Nah, bonus dari bonus matching, bonus pairing, itu akan disisihkan 20%. Bonus sponsor, Bapak Ibu terimanya full ya. Hanya diambil dari bonus pairing dan matching, itu disisihkan dibantu untuk RO 20%. Sampai tercukupi sampai 1,5 juta. Ketika 1,5 juta, maka sistem akan berhenti. Nah, Bapak Ibu dianggap qualified, kemudian 10%-nya akan diteruskan ke toko kita, toko bank. Nah, kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa tanya pengundang atau kita akan jelaskan lagi ya. Pasti kalau dijelaskan sekali, saya yakin Bapak Ibu baru pertama kali juga agak akan jelas, nggak akan paham di awalnya, paham sebagian. Makanya saya nggak mau jelaskan terlalu dalam ya. Nah, kita ada jenjang peringkat juga di RO-nya. Ketika terjadi 1,5 juta, Bapak Ibu qualified, itu sama dengan 1 poin. Nah, kalau di bawah kita, ada 30 orang di kiri ada qualified RO, di kanan ada 30 orang qualified RO, maka peringkat kita otomatis emerald. Nah, perusahaan akan menghargai, berarti Bapak Ibu seorang leader yang luar biasa ya, mampu membina tim untuk mencapai 30 orang mendapatkan poin qualified RO, 30 orang di qualified RO. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan peringkat emerald, akan mendapatkan trip senilai 5 juta. Dan 1% dari omset nasional, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya, akan dibagikan kepada yang mendapatkan emerald. Nah, ini terjadi akumulasi, pertambahan, poinnya nggak hilang.
ketika mencapai 260 di kiri dan di kanan, maka peringkatnya akan mendapatkan Safir. Nah, Safir ini akan mendapatkan trip lagi senilai 40 juta plus omset RO nasional 1% dibagi ke Safir. Tidak hanya itu, omset Emerald 1% Bapak Ibu juga dapat. Jadi double ya, dapatnya 2%. Nah, bayangin kalau nantinya udah terjadi banyak member, maka akan terjadi pembagian yang sangat luar biasa. Kemudian ketika mencapai 1150 akan terjadi diamond. Bapak Ibu akan mendapatkan mobil senilai 140 juta dan omset 0,5%. Jadi total tambahnya 2,5%. Ketika mencapai 9.000, maka Bapak Ibu akan menjadikan crown diamond. Nah, ini akan dapat mobil 1,3 M plus omset lagi tambahan 0,5%. Nah, ini di totalnya 3% dari omset RO nasional ya. Bayangin Bapak Ibu, ini hasil bulanan yang Bapak Ibu udah pasti ya. Ketika produk-produknya bagus, maka otomatis RO-nya akan mudah didapat. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini dan ketika mencapai 9.000, ini sistemnya akan balik dari nol. Ini akan terjadi perbalikan, repeat lagi Bapak Ibu. Ketika mencapai 9.000, bulan depannya akan reset, tapi peringkatnya tetap ya. Perhitungannya akan reset. Jadi Bapak Ibu punya potensi dapat hadiah berkali-kali. Nah, dari Emerald sampai Crown itu tidak ada batas waktu. Tergantung Bapak Ibu sendiri bagaimana cara mencapainya. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu selain mendapatkan itu trip, setiap titiknya Bapak Ibu mendapatkan 10.000 seperti yang di sini ya. Ada 9.000 poin di kiri dan kanan, artinya 18.000, itu udah pasti tinggal dikalikan 10.000. 180 juta Ibu juga dapat ya, selain dapat mobil, dapat 180 juta terus dapat omset nasional 3% ya. Jadi bayangin ya, ini luar biasa ya. Ini bisa terjadi kalau produknya dibutuhkan orang. Nah, Gen Indonesia menciptakan produk-produk yang saat ini akan dibutuhkan banyak orang, Bapak Ibu ya. Nah, ini duplikasinya kalau 4, potensinya seperti ini. Kurang lebih seperti itu perannya. Nah, kita punya 2 gerakan, Foundation, Bapak Ibu. Kita setiap bulan, kita akan mendonasikan sebagian dari kita itu ke panti-panti asuhan. Bapak Ibu bisa nanti kasih juga kita, oh ternyata ada panti asuhan ini, boleh sampaikan ke kita ya. Kemudian ada namanya Gencar. Gencar ini ada sebuah kegiatan di mana membantu orang-orang yang tidak mampu, mereka yang terkena penyakit diabetes Bapak Ibu. Nah, ini ada syarat dan ketentuannya, nanti bisa tanya ya. Salah satunya adalah pasti orang ini harus mempunyai surat keterangan tidak mampu. Nanti perusahaan yang pilih, kita akan berikan suplemen secara gratis sampai 3 bulan. Nah, ini ada satu contoh program Gencar kita. Ini beliau yang sakit selama 10 bulan itu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Irma Irfania Karisma sebagai anak dari Bapak Jalaluddin yang punya penyakit diabetes selama 5 tahun. Saya udah ke rumah sakit, pulang dari rumah sakit malah saya nendang triplek sampai luka, sampai mau diamputasi. Udah 10 bulan diabetes saya. Nggak bisa jalan. Dan saya juga udah kesal, udah ke rumah sakit, udah diperiksa darah, jadi nggak sembuh-sembuh. Selama 10 bulan Bapak saya punya penyakit diabetes. Setelah pasca dioperasi, setiap minggu sekali Bapak saya selalu kontrol dan belum bisa sembuh juga, bahkan belum bisa berjalan. Selama 5 tahun saya membawa Bapak ke Bandung, ke Cililin rumah sakit, dan saya sempat bingung. Setelah saya diperkenalkan dengan produk Gen Propolis Indonesia, dalam beberapa hari Bapak saya dikasih, ternyata yang awalnya tidak bisa berjalan, sekarang mampu berjalan, lukanya mengering. Gula darah saya sempat tinggi.
sempat tinggi sampai 442. Ya saya sudah kemana-mana, tapi saya dikasih obat ini beberapa hari, sekarang udah mulai turun sampai 240. Nah, begitu kurang lebih ya Bapak Ibu, dengan produk yang murah bisa terjadi penyembuhan. Nah, ini legalitas kita Bapak Ibu. Nah, ini kita ada bonus ekstra ya bagi pembelian Bapak Ibu saat ini. Kita masih ada pembelian ekstra untuk dicobakan sasetnya. Kita juga ada promo cruise. Nah, ini nanti bisa tanya caranya bagaimana promo cruise ini kepada pengundang Bapak Ibu ya. Ini Singapura, Phuket. Nah, kita juga dalam menjalankan bisnis, kita tidak boleh menjual di bawah harga, Bapak Ibu ya. Nanti kalau ketahuan jual di online, kita juga akan suspend. Kemudian bagi Bapak Ibu mitra-mitra Ken yang bisa memberitahukan ada oknum yang menjual di bawah harga, ada buktinya, sertakan ke kita juga akan suspend. Dan jangan khawatir, data akan aman, Bapak Ibu ya, akan dilindungi. Nah, tujuannya apa? Supaya menjaga. Oke, dengan demikian Bapak Ibu selesai sudah apa yang saya paparkan. Semoga materi isi dari sharing malam ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC kita sekaligus marketing kita, Ibu Novi. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang. Selanjutnya acara kita buka untuk sesi tanya jawab. Kita akan buka untuk 3 pertanyaan pertama. Sepertinya dari tadi sudah ada yang mau bertanya nih Pak. Baik, Bapak Sugianto Balen. Silahkan dibuka mic-nya Pak. Ya, baik Bapak. Apa kabar Bapak? Bagaimana dapatnya kita untuk menjadi agen? 1. Ya, 2. agen. PDF-nya dari awal hingga akhir sehingga saya dapat untuk mempelajari dengan cermat, jangan sampai salah. Maaf Pak, Ketiga, pertanyaan keduanya suaranya putus-putus. Kedua, bagaimana saya bisa menjadi agennya? Halo? Ya. Yang pertama bisa menjadi agen, yang kedua tadi kaitannya dengan pertemuan ini, mohon share untuk PDF-nya sehingga saya pelajari dengan baik. Baik. PDF ya. Lalu ada lagi Pak, yang ketiga. Kalau tadi agen, harga harus di-share sehingga saya jelas kalau menjadi agen berapa, kalau dijual itu berapa, kan juga harus jelas. Oke, baik. Baik, harga untuk agen ya Pak ya. Oke, baik. Bagaimana Pak Bambang? Oke, baik. Saya jawab pertanyaan dari Pak Sugianto. Salam kenal ya Bapak ya. Nah, untuk menjadi mitra dari kami, Bapak Sugianto bisa hubungin yang mengundang Bapak mendapatkan sumalam ini Pak. Siapa? Nanti bisa mengarahkan pengundang Bapak. Siapa yang mendapatkan informasi ini Pak Sugianto itu bisa. Nanti kita bisa juga bagi. Gimana, saya Pak? tadi yang undang hanya lewat HP aja langsung saya ikut. Oh ya itu coba yang diundang temennya siapa, nanti Pak Sugianto bisa tanya. Kemudian nanti PDF itu bisa kita kasih kok, nggak apa-apa. Nah, cara menjual seperti itu. Ya, menjawab gitu. Ya. Iya. Oke, terima kasih Sugianto. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, Ibu Susan. Apa kabar Ibu Susan? Kabar baik, alhamdulillah. Silahkan Ibu Susan untuk pertanyaannya.
Iya, saya baru masuk nih ke member scan ini dan ada pertanyaan-pertanyaan yang ini kan seperti propolis ya, banyak sekali propolis yang ada di pasaran. Kemudian kan di sini tuh saya tertariknya tuh di sini ada sistem teknologi nano yang partikel-partikelnya itu apa sih eh, bahan-bahannya itu kan propolisnya itu bisa sampai ke hal-hal yang kecil gitu ya, apa sih dari urat-urat seperti itu kan jadi membawa ke darah itu lebih bagus lagi ya. Kemudian nih di sini saya punya brosurnya, tetapi di dalam propolis ini tidak ada aturan cara meminumnya atau misalnya ada di dalam sana luka ya seperti luka yang tadi diabetes, apakah itu diminum atau diteteskan ke dalam luka atau gimana. Kemudian untuk menjaga kesehatan kan propolis bagus juga ya. Apakah itu tetesan yang harus diberikan di bawah lidah atau misalnya menggunakan air? Itu yang pertama. Kemudian eh, harga dari setiap kan tidak semua orang yang memakai atau misalnya menggunakan produk gen ini ingin jadi member. Kadang-kadang mereka ingin hanya menggunakan saja produknya tanpa eh, mau menjadi member. Saya minta mungkin ya tadi seperti yang tadi Bapak yang pertama, harga dari setiap setiap produk yang ada di Gen itu berapa? Dari misalnya gini, kita sebagai member harganya A. Kemudian kalau ketika kita menjual ke konsumen harganya B. Nah, itu mungkin ada kesamarataan ya supaya tidak ada perbedaan. Itu seperti itu. Kemudian di sini disebutkan bahwa di dalam MOS itu kan ada aturan pakai, kemudian yang lainnya nih yang dua ini nalbumin sama propolis itu nggak ada. Terus ini saya lihat jaringan bahwa ada platinum, gold sama silver. Di situ tuh kan ada generasi-generasi. Apa sih yang dimaksud generasi itu? Kalau misalnya kan kalau silver contohnya nih hanya satu generasi. Yang dimaksud satu generasi itu apakah kita hanya mendapat keuntungan hanya kanan dan kiri, sedangkan kalau misalnya jaringan kita tuh maju gitu ya sampai ke bawahnya kanan kiri bertambah, apakah kita dapat bonus juga atau enggak? Seperti itu. Ini pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Susan. Baik, silakan Pak Bambang. Baik, Bu Susan, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Ini juga mungkin mewakili banyak teman-teman yang mau bertanya. Nah, yang pertama, untuk aturan kita sudah pernah diberikan pemaparan sama Dr. Bobi ya, atau sama pihak Nanotech bahwa aturannya satu tetes itu sama dengan 10 kilo berat badan kita untuk maintain. Jadi, kalau berat badan kita 50, kita setiap hari cukup 5 tetes atau bisa dibagi pagi 3 tetes, siang 2 tetes, kurang lebih seperti itu. Nah, kecuali ketika kita ada gangguan kesehatan atau apa, nanti bisa konsultasi untuk dosisnya. Kadang setahu saya itu bisa 2-3 kali, itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk maintain, itu hanya cukup sekali, udah cukup setiap hari, Bu. Nah, itu yang pertama ya, pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, memang di kita banyak pertanyaan seperti itu, jual produk. Nah, sedangkan di kita lebih ke edukasi, karena jual satu produk itu tidak mewakili untuk terapi sel. Makanya kita lebih menyarankan ketika orang beli itu dijual harga paket, tapi nggak menutup kemungkinan orang yang mau berdagang bisa dinaikkan 10%, Bu, dari harga itu. Karena ketika kita memberin atau diposting, itu akan bonusnya akan keluar otomatis, Bu. Jadi sebetulnya harganya sama 375 semua produk kita, baik itu propolis, nalbumin, kosium, atau oyahu, itu semua di harga awal sama 375. Jadi kalau kita mau postingin, walaupun orang tidak mau member, nggak apa-apa. Anggap saja kita posting dengan mungkin nama anak kita, pasangan kita, itu bisa. Nah, ketika dimasukkan pembelian, itu akan bonusnya langsung keluar. Itu yang pertanyaan yang tadi menjawab ya. Terus yang terakhir, masalah generasi. Generasi itu adalah orang yang kita rekrut pertama, itu adalah generasi pertama kita. Misalkan Ibu Susan merekrut Pak Doni. Pak Doni itu adalah generasi pertama Ibu Susan. Ketika Pak Doni merekrut
Ibu Yani. Ibu Yani ini adalah generasi kedua dari Ibu Susan. Bahkan sampai seterusnya. Yang tadi dikatakan bonus matching satu generasi itu adalah ketika Pak Doni itu mendapatkan bonus pairing generasi pertama Bu Susan, maka Bu Susan akan mendapatkan 8%. Ketika total 100 juta per bulan nih bonus pairingnya Pak Doni, maka Bu Susan dapat 8%-nya, kurang lebihnya 800.000. Seperti itu Bu, yang dimaksud dengan generasi. Oh iya iya. Boleh nanya lagi Pak? Boleh? Iya, ini kan dilihat dari miliknya itu propolis itu 7 mili ya. Kalau misalnya diteteskan ada berapa ratus tetes atau berapa puluh tetes dalam setiap botol propolisnya? Kurang lebihnya 130 tetes. Oh gitu ya. Oh iya iya. Ya, Jadi bisa diprediksi ya kebutuhannya tuh dalam sebulan tuh berapa kalau misalnya ngelihat dari kilogram gitu. betul, Oh iya. betul. Ada nih Pak, untuk yang penyakit diabetes yang seperti itu, apakah diminum atau diteteskan? Kalau yang kemarin tadi yang di video itu baru diminum, Mhm. tapi kalau diteteskan jauh lebih bagus dicampur air kan disemprotkan, itu juga lebih membantu. Nah, Contohnya waktu seperti apa? Ukurannya gitu, maksudnya ukurannya gimana tuh Pak? Untuk misalnya untuk 125 mili, berapa tetes yang harus diteteskan ke dalam satu airnya? tetes itu kan disemprot nggak perlu banyak airnya, jadi cukup misalkan 50 mili Mhm. atau 30 mili kasih satu tetes itu udah cukup. Yang Oh, hanya penting adalah diteteskan, disemprotkan gitu. ya, yang penting itu pas dikonsumsi seperti Bapak tadi itu baru kita percobaan justru nggak mau ditetesin, minum, minum aja. Ternyata penyembuhannya luar biasa. Itu Kalau belum pakai diminum, nalbumin. Iya, belum pakai nalbumin. Kalau pakai nalbumin maka akan lebih cepat. oh, nalbumin sama juga harganya 375 kayak Iya, gitu. iya. Waktu itu Eh, belum ada nalbumin. oh, gini nggak maksudnya kalau misalnya di air Pak tadi yang diminum tuh berapa mili juga airnya yang harus digunakan? Kalau diminum bebas sih. Misalkan kalau saya nih biasanya setengah cangkir, saya tetesin 5 tetes, saya minum. Oh, Kan biar air lebih hangat, cepat. air hangat, air Biasa, dingin, air biasa. oh, air biasa, air minum biasa ya. Oh iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, baik Pak. Sepertinya pertanyaannya seru-seru ya Pak ya. Jadi banyak sekali pertanyaan, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang mewakili semua peserta hari ini karena pertanyaannya sangat luar biasa semua. Baik, sepertinya tidak ada lagi nih yang angkat tangan. Boleh kita akhiri sampai ini Pak? Pak Bambang ada lagi yang mau disampaikan? Boleh, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya. Cukup, Terima baik. kasih ya. Baik, Pak Bambang dan semua peserta Zoom hari ini, saya akan tutup. Rangkaian acara malam ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah banyak sekali mendapatkan eh, insight-insight baru, materi-materi luar biasa yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang mengenai gen Indonesia, teknologi nano, produk-produk gen Indonesia, propolis, nalbumin, dan sebagainya, hingga penghasilan jika kita berbisnis bersama gen. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Pak Bambang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Bambang sekali lagi untuk materi yang disampaikan dan untuk Bapak Ibu sekalian yang telah menyimak acara ini hingga selesai. Serta untuk para admin di balik layar sehingga acara Zoom kali ini berjalan lancar. Oke, sekali lagi saya Novi undur diri. Terima kasih dan salam. Sampai jumpa di acara Gen selanjutnya. Sampai jumpa Bapak Ibu. Salam jumpa Pak Sugianto, jangan lupa hubungin pengundangnya. Pesan saya, Pak Naru, wah ada Pak Insan, wah, wah, kenal semua ini. Oh, Oke, oke, terima kasih terima semuanya kasih ya. semuanya. Yuk. Sampai jumpa. Saya akan keluarkan Zoom hari ini. Terima kasih semuanya.